Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis-shalihin. Alhamdulillah yang telah membangunkan kita daripada tidur dalam keadaan sehat walafiat di awal bulan Syawal, minggu pertama bulan Syawal. Mudah-mudahan kita selalu dalam dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT sesuai dengan makna dari Syawal. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan halaman 189 di paragraf terakhir, paragraf sebelum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fa'tabir bihadhihi al-hikayah wa la takun bahasan an ulumin zammaha asy-syar'u wa zajara anha wa lazim al-iqtidai bis-sahabah radhiyallahu anhum wa lazim al-iqtida'a bis-sahabati radhiyallahu anhum wa qatasir ala ittiba'i sunnah fassalamatu fil ittiba'. Fa'tabir, maka ambil ibarah, ambil pelajaranlah dengan hikayat ini. Wala takun, dan janganlah engkau bahasan, menjadi orang yang mencari atau membahas atau meneliti tentang ilmu-ilmu yang dicela oleh syarak. Wa zajara anha, dan dilarang, dan syarak melarang dari. Wa lazimil iqtida'a bis sahabah, dan tetaplah konsisten al-iqtida', mengikut para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qatasir ala ittiba'i sunnah, dan padakanlah, cukupkanlah untuk mengikut sunnah. Fassalamatu fil ittiba', maka keselamatan dalam pada mengikut. Wal khatar fil bahsi 'anil asya' wal istiqlal, dan bahaya dalam meneliti tentang sesuatu yang anil asya' wal istiqlal, secara mandiri, ya, dengan pikiran sendiri. Wala tukassir al-lajada bi ra'yika wa maqulika wa dalilika wa burhanika wa za'mika anni abahasu anil asya'i a'rifaha ala ma hiya alayhi. Dan janganlah engkau membanyakkan berbangga-bangga bira'ika, dengan pendapat engkau dan dengan akal engkau sendiri dan dalil engkau sendiri dan dengan burhan penjelasan engkau sendiri, wa za'mika, dan sangkaan engkau sendiri,
bahwa aku telah meneliti tentang sesuatu agar aku mengetahui seperti apa adanya, ala ma hiya alaihi, seperti apa adanya. فأي ضرر في التفكر في العلم فإنما يعود عليك من ضرره أكثر. Maka berapa banyak kemudaratan dalam berfikir pada ilmu, sesungguhnya kembali kepada engkau dari berupa kemudaratannya lebih banyak. Sesuatu yang kembali kepada engkau berupa kemudaratannya aksar, lebih banyak. Wa kam min syai'in tatlu'u alaihi fayadurruka itla'uka alaihi darar yakadu yuhlikuka fil akhirati illam yatadaraka Allahu birahmatihi. Dan betapa banyak sesuatu yang engkau telah atasnya, lalu memberikan mudarat atau bahaya kepada engkau, telahan engkau itu di atasnya, memberi mudarat, ya dararan, mudarat atau bahaya yang hampir saja mencelakakan engkau di akhir. Illam yatadarakka Allahu birahmatihi. Jika seandainya Allah tidak menyentuh engkau dengan rahmatnya. Saya situ. Jadi ini peringatan dari musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah terhadap kisah-kisah yang sudah disampaikan, itu cerita-cerita tentang bagaimana orang mempelajari ilmu yang dilarang itu yang dia berbahaya padanya. Ya, walaupun ada sebahagian yang kejahilan yang dimanfaatkan oleh dokter, tapi pada umumnya menyelami sesuatu yang dilarang oleh syarak itu akan membahayakan, baik membahayakan fisik kita, jasmani kita, rohani kita, membahayakan akidah dan membahayakan mental. Ya. Jadi di sini dari hikayat yang disampaikan itu tentang bagaimana seorang dokter memanfaatkan kebodohan, dan itu kadang-kadang bisa efektif, tapi kebanyakannya itu membahayakan. Oleh sebab itu Al-Musannif mengingatkan, ambil ibaratlah dengan janganlah engkau menjadi bahasa peneliti atau belajar ilmu yang dicela oleh syarak dan dilarang. Maka lazim tidak bersalah, dan tetaplah mengikut para sahabat, yang itu adalah para sahabat as-salih, dan fokusir pada cukupkan untuk mengikut sunnah. Maka keselamatan adalah dengan mengikut para sahabat, mengikut Rasulullah, sunnah Nabi, dan sunnah para sahabat Rasulullah SAW. Dan bahaya dalam meneliti tentang sesuatu wal istiqlal dan membuat sendiri, tidak menghiraukan penjelasan orang atau para sahabat, para ulama. Dia menggunakan kemudian mengingatkan, janganlah banyak al-lajaz,
menyombongkan diri dengan pendapat sendiri, dengan opini sendiri, dengan akal, dengan pikiran sendiri, dan dalil engkau yang dibuat sendiri, dan penjelasan engkau dan dugaan engkau bahwa dia telah memiliki, bahwa aku telah memiliki dan sudah menemukan hakikat. Ya. Tadi bisa memberikan bahaya kepada jadi maka bahaya atau kemudaratan apapun dalam pemikiran, dalam ilmu itu akan kembali bahaya kepada orang kalau dia memang sesuatu yang berbahaya. Dan berapa banyak orang yang menelaah suatu ilmu dan membahayakan akhirat. Ya, jadi bagi seorang penuntut harus bisa memilah mana ilmu yang berbahaya, mana yang tidak. Seperti ilmu yang tercela, seperti yang disebut ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu tenung dan sejenisnya, itu berbahaya. Ada juga ilmu-ilmu lain yang juga kalau kita tidak hati-hati, tidak bisa memilah, yang mestinya dipelajari oleh orang yang sudah punya ilmu juga tentang dasar-dasar akidah ilmu, yaitu seperti ilmu fisika, ilmu filsafat mesti boleh dipelajari oleh yang sudah berilmu juga. Artinya seperti terjun ke laut yang sudah pandai dia berenang. Jangan belum pandai berenang, terjun pula ke laut, tenggelam. Jadi oleh sebab itu ada level-levelnya. Sebab kalau mempelajari sesuatu tidak memiliki dasar-dasar alas yang kuat, maka dia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Dan saya kira itulah dulu sebagai pembuka di bulan Syawal ini. Kemudian kita, kalau ada yang ingin mendiskusikan sesuatu, silakan. Apa dulu? Seolah-olah Ghazali ini bertentangan dengan layanan manusia. Karena Allah dulu berpikir banyak karena yang dulu diberi bunga, yang disebut oleh Imam Ghazali itu ilmu-ilmu yang dicela dan dilarang oleh syara. Ilmu yang dianjurkan semua ilmu yang di akhirat yang mesti pakai tafakkur seperti apa. Jadi nanti ada penjelasannya. Ini kan khusus untuk ilmu yang tercela. Jadi jangan mendalamnya ilmu-ilmu yang tercela itu di atasnya an ulumin zammahu syar'u wa zajara. Jadi janganlah menjadi pembahas, peneliti tentang ilmu-ilmu yang dicela oleh syara. Itu batasnya. Jadi banyak ilmu yang seperti itu yang menyesatkan, membahayakan, yang sudah dijelaskan dari awal.
aliran yang mana. Ya kalau dia belajar syariat, dia belajar syariat, dan itu apakah itu boleh apa enggak, dia belajar syariat, tapi dia kayak untuk itu kalau nggak selesai, yang kita tidak. Iya, jadi itu boleh asal dia sudah punya ilmu dasar. Ya. Dia sudah tahu memilah, memilih dan memilah. Nah itu boleh dilanjutkan. Biasanya masalah seperti itu kan studinya studi lanjut. Orang yang belum, ya seperti tadi, seperti tasawuf misalnya. Ya. Kalau tidak punya ilmu dasarnya, dia bisa merusak pikirannya. Kadang-kadang dia itulah menjadi berubah akalnya. Karena kadang-kadang kaji itu tidak termakan di otaknya, tapi dipaksakan juga. Nah, namanya kalau kampung kami itu tersempalian. Jadi untuk ilmu, apalagi mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual, nah itu harus kuat dulu. Ilmu-ilmu syariat, lahiriah. Kalau tidak kuat ilmu syariat zahiriyahnya, baru di batinnya, yang batin diperdalam boleh. Karena itu mestinya kata Imam Ghazali, isinya, yang batin itu isinya. Kalau ilmu syariat tidak dibarengi dengan ilmu batinnya, kosong dia. Ya. Ya, jadi ada aliran yang berasal dari Jambi, Kerinci Jambi, namanya Syekh Karim Jamal. Itu menyebar jalan Islam hakikat. Itu pengikutnya profesor-profesor yang saya juga pernah lihat. Tapi nanti ujung-ujungnya, pada awalnya pengajiannya biasa-biasa saja seperti itu. Tapi ujungnya nanti, ya, yaitu salat dan diri, haji tidak perlu ke Mekah, ya, cukup ke Kerinci aja. Itu akhirnya ya kalau dan umumnya yang ikut di situ tuh profesor-profesor yang bukan di jurusan agama, yang mungkin minim lah pengetahuan agama, tapi yang profesor yang bidangnya agama itu jarang. Itu hati-hati supaya kita sudah merasa itu mulai kita belajar dasar-dasar agama, tentang syariat, tentang fikih, tentang hadis, tentang tafsir Al-Quran dan seterusnya. Termasuk ilmu. Ya, ilmu, namanya ilmu batin. Ya, tapi ikan alirannya banyak. Ya. Kebatinan, apalagi Jawa. Jawa kebatinan itu lebih banyak lagi aliran-alirannya, macam-macam. Tapi sejauh yang ada tuntunannya daripada sahabat Nabi, pada ulama kita yang ahli sunnah, ya bukan yang Mu'tazilah, bukan yang Khawarij, bukan yang Syiah, ya ahli sunnah, ya silakan tak apa-apa. Ya, bukan juga yang merupakan tasawuf teori atau tasawuf falsafi
itu juga ya harus punya dasar-dasar yang kuat supaya membedakan mana yang racun, mana yang susu, mana yang tuba, mana yang susu. Ya. Kalau tidak kemakan racun mati. Ya. Itulah ibarat. Kalau Imam Al-Ghazali mencontohkan orang berenang, jangan terjun ke laut kalau tidak pandai berenang. Jadi pandai berenang dulu baru terjun ke laut. Nah itulah ibaratnya. Jadi punya ilmu dasarnya dulu. Kalau terjun ke laut, ilmu dasarnya berenang. Ini cukup nggak kalau kita belajar ya, kalau dia angka supaya bernas amal kita itu berada di sini dibuatnya tasawuf modern. Itu ya pelajaran spiritual supaya kita amal kita itu tidak sia-sia. Sama dengan yang kita pelajari, bagaimana amal kita itu tidak sia-sia. Dia ada isi sampai ke akhirat. Nah, itulah yang dinamakan ilmu akhirat. Ya, Pak. Ya. Bahkan ya jangan. Ya. Dalam pandangan saya awak. Apa itu? Hari Raya Zora. Hah? Hari Raya Zora. Hari Raya 6 Hari Raya itu tradisi. Ya. Sunnah itu tradisi juga. Jadi tradisi yang tidak berlawanan dengan syariat kan, ya, tidak semua tradisi harus dihapus. Yang tidak merusak syariat kan tidak masalah. Ya. Ziarah kubur, hari ziarah kan ziarah kubur intinya. Ya. Pergi berkumpul mendoakan mayat supaya diringankan atau dibebaskan dari siksa kubur dan seterusnya. Ya, seperti ziarah kubur biasa. Jadi mengkhususkan tidak juga, boleh saja. Kalau dilarang dari lain ziarah lalu sih hanya itu memang harus ada dalilnya. Ya. Tak boleh ziarah kubur kecuali kalau hari raya ziarah, itu perlu dalil. Tapi itu hanya tradisi yang di situ ketika kita berkumpul berdoa bersama, ya. Doa bersama itu kan disebut. Jadi supaya jangan dicampur. Kalau di Jawa itu ada campur-campurnya, ada semuanya yang muktabar. Kalau di Jawa pergi ke kuburan, banyak yang berdoa ke ahli kubur itu, minta sesuatu kepada ahli kubur itu, tidak boleh. Kita ziarah kubur itu mendoakan ahli kubur itu dan meminta kepada Allah SWT. Kalau memang ahli kubur itu banyak berkah yang dicurahkan oleh Allah supaya dilimpahkan juga kepada kita. Itu saja. Itu yang terbaru. Ya. Kalau orang yang dekat kepada Allah SWT dan kita menjadi dekat juga, ya, dia dikabulkan doa-doa. Itu yang menjadi perdebatan di saat ini. Tidak membedakan ziarah kubur yang syar'i dan ziarah kubur yang lain syar'i. Ziarah kubur itu sunnah. Kuntu naitu an ziaratil kubur fazuruha. Dulu pernah aku melarang ziarah kubur. Nah, sekarang ziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Itu tercakup dalam makna dari hadis tersebut. Di sekadar itu saja.
Ya. Membaca Yasin ramai-ramai itu gimana? Banyak. Ini dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Umar menyuruh, ya, nanti kalau saya mati bacakan saya ayat-ayat Al-Quran. Yasin itu Al-Quran. Tidak. Ya kalau pendapat ulama banyak pendapat yang membolehkan. Tapi kalau orang Wahabi itu yang melarang. Karena dianggap bid'ah. Tidak dilakukan. Tapi sahabat-sahabat, berapa sahabat melakukan. Jadi itu yang ikut, yang mengikut itu tidak bersahabat radhiyallahu anhu. Baik, kalau tidak ada kecukupan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat dia diambil iktibar. Allahumma salli wa sallim ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.